Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa' amma ba'du. Yang saya hormati para habaib Muhammad al-Atas Alhamdulillah ta'ala wa umrahu wa qa'ahu wa ta'ala amin. Juga saya hormati para asatidz, para dewan guru, tak lupa pula kepada segenap adik-adik santri untuk pesantren Ahad Darus Safa yang mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mulia dunia akhirat. Sosok yang soleh, musleh, dan hanya baik untuk dirinya sendiri, tapi juga baik dan bermanfaat bagi orang lain. Amin Allahumma amin. Para adik-adik, pada hakikatnya kalian ada di tempat ini bukan orang tua kalian yang mengirimkan kalian ke sini, tapi pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan kalian ke sini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian orang-orang terpilih, orang-orang pilihan. Menjadikan kalian orang-orang istimewa yang di tengah zaman kita sekarang ini, ketika banyak orang tidak kenal apa itu ulama, apa itu kiai, apa itu pesantren. Kemarin saya mendengar dari Habib Sigaf Ibn Hasan Baharun, beliau mengatakan bahwa di antara 300 juta penduduk Indonesia ini yang mengenal ulama atau pernah duduk dengan ulama, dengan habaib, yang tahu apa itu pesantren, itu jika kita kalkulasikan hanya 15% saja. Sisanya 85% itu awam, sama sekali tidak tahu apa itu pesantren, apa itu habaib, apa itu kiai, apa itu majelis. Oleh karena itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kalian bisa berada di tempat yang sangat mulia ini. Oleh karena itu para adik-adik, yang pertama ya, agar kita ini bisa lebih semangat dalam mencari ilmu, yang pertama kalian harus bangga ada di tempat ini, harus bersyukur ada di tempat ini. Ada satu hadis yang sering disampaikan oleh Sayyidina Nabi Umar yang sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Man utiyal Qur'an wa ilmahu." Di barang siapa yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala belajar ilmu Al-Qur'an dan belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Wa dhanna an ahadan utiya khairan mimma uti. Kemudian dia menyangka ada orang lain yang mendapatkan anugerah atau nikmat yang lebih banyak, lebih besar daripada nikmatnya. Faqad taqarrama anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sama saja orang tersebut telah merendahkan apa yang telah diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus merasakan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita. Ya, kita bisa ditempatkan di tempat yang mulia ini, kalian semua bisa ditempatkan di tempat yang sangat mulia ini, karena para adik-adik di dunia ini tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu agama. Jadi seharusnya ilmu termahal di dunia ini adalah ilmu agama, bukan ilmu kedokteran, bukan ilmu sosial, bukan ilmu psikologi yang sekarang banyak diminati di kuliah-kuliah. Tapi ilmu yang terbaik di dunia ini adalah ilmu agama. Karena ketika kita belajar ilmu agama, maka kita menyerupai, ya, kita sedang berusaha menyerupai manusia terbaik sepanjang masa, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kalian harus tahu bahwa kalian di sini ya jangan sampai merasa minder, jangan sampai berkecil hati, tapi kalian di sini dengan rasa bangga menjadi seorang santri. Bangga, semangat, antusias, karena Allah mengirimkan kalian ke sini. Saya yakin karena Allah ingin menjadikan kalian kelak sebagai orang-orang yang bermanfaat, sukses dunia akhirat, mulia dunia akhirat, bermanfaat bagi masyarakat kalian. Kalian insya Allah akan disiapkan, sekarang sedang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi generasi-generasi emas di Samarinda dan sekitarnya, bahkan di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita di pondok pesantren ini memanfaatkan waktu semaksimal mungkin.
Karena masa belajar di pondok pesantren ini sampai kapanpun tidak akan bisa terulang lagi. Oleh karena itu para guru kita sejak dulu bagaimana mengajarkan kepada kita betapa pentingnya waktu. Nah, kami punya gurunya Habib Muhammad juga dicari, Habib Salim Asyatiri. Itu beliau, masya Allah, waktunya ngajar, baca kitab, hadir majelis. Sampai beliau Habib Salim itu dulu punya penyakit obesitas, kegemukan. Jadi beliau rumahnya di lantai 2. Nah, ketika beliau naik ke atas, itu orang kegemukan kan capek, istirahat di tengah-tengah tangga itu. Di tengah-tengah tangga itu Habib Salim Asyatiri istirahat 5 menit, nggak beliau sia-siakan, duduk di tengah tangga, beliau gunakan untuk baca kitab. Setiap hari gitu, naik tangga, istirahat, tengah tangga, baca kitab. Naik tangga lagi, setiap hari seperti itu. Meskipun hanya 5 menit di tengah-tengah tangga baca kitab, dengan cara itu Habib Salim bisa menghatamkan ribuan kitab hanya di anak tangga tersebut. Akan pernah suatu ketika Habib, ada seorang yang ke rumahnya Habib Salim, Muhammad mungkin tahu, di sana isinya kitab semua. Mungkin hanya dapur aja yang isinya bukan kitab, kamar isinya kitab, ya, ruang tamu isinya kitab. Sampai orang ini kaget gitu, tercengang ketika melihat kitab yang begitu banyak. Dia tanya kepada Habib Salim, Habib, ini kitab semua ini sudah antum baca semua, Habib? Maka apa jawab Habib Salim? Pertanyaan kamu itu salah. Seharusnya pertanyaan kamu, apa saya sudah menghafal kitab ini apa belum? Semua kitab ini sudah saya hafalkan semua apa belum? Kalau dibaca pasti sudah saya baca semua. Kalau menghafalkan mungkin ada sebagian yang belum saya hafalkan. Bahkan Habib Salim itu adik-adik ya, itu ketika mencari ilmu punya catatan-catatan ya. Ketika beliau mencari ilmu di Mekah, di Hadramut, itu ketika dikumpulkan namanya Safinah. Safinah itu catatan ketika nyantri. Itu jadi 20 jilid dari berbagai fan. Catatannya beliau saja, bukan karangan beliau, tapi catatan beliau selama mencari ilmu, selama nyantri ke para ulama di Mekah, Hadramut dan sekitarnya. Oleh karena itu yang kedua, adik-adik harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin di pondok pesantren. Karena ini yang akan menentukan masa depan kalian. Mungkin kalian di sini 5 tahun atau 6 tahun, tapi itulah yang akan menentukan masa depan kalian nanti di masyarakat. Kalian akan menjadi orang yang punya sumbangsih yang besar, manfaat yang besar bagi masyarakat atau tidak. Yang menentukan adalah waktu kalian di pondok Darus Shafaa. Yang terakhir adik-adik, seperti yang disampaikan oleh Habib Muhammad tadi, bahwa ilmu memanglah penting, tapi yang lebih dari ilmu adalah akhlak, adab. Karena meskipun mungkin kalian hafal Al-Quran, nanti insya Allah ya, ada yang hafal Al-Quran, ada hafal hadis, hafal kitab-kitab Jurmiyah, Alfiyah, tapi yang akan dilihat oleh masyarakat pertama kali dari kalian adalah akhlak kalian, adab kalian, bagaimana kepada orang tua, bagaimana kepada guru. Ya, bahkan adab ini yang bisa merasakan barokahnya, yang bisa merasakan manfaatnya bukan hanya orang Islam. Salah satu negara yang ekonominya paling maju itu Jepang, ya. Maju, teknologinya maju, ekonominya maju. Itu mungkin salah satu sirnya, ada yang punya penelitian. Salah satu sirnya di Jepang ini, salah satu profesi yang paling dihormati adalah guru, pengajar, mungkin ustadz kalau di sini ya. Sampai di sana ada pepatah orang Jepang itu mengatakan seperti ini, ibta'id anil mu'allim sab'at aqdar. Jadi jika kalian duduk atau berdiri bersama guru kalian di bawah terik matahari, maka menjauhlah dari guru kalian sebanyak 7 langkah. Mengapa harus seperti itu? Hatta la tadussa dhillahu bil khata. Sehingga kalian tidak kurang ajar karena menginjak bayang-bayang guru kalian. Jadi menurut orang Jepang ini, menginjak bayang-bayang guru ini termasuk perbuatan kurang ajar. Bahkan di sana kalau ada yang pernah mungkin Jepang, ada yang pernah di Jepang belum pernah. Di toko-toko itu ada tempat 2. Ini untuk pembeli umum, ini khusus untuk para guru. Ada tempat khususnya. Kalau para guru diistimewakan. Kan mereka paling senang, para penjual di sana, di toko-toko di sana paling senang jika tokonya dikunjungi oleh seorang guru. Karena barokah di profesi paling mulia ini berkaitan dengan ilmu.
Karena itu sekali lagi para adik-adik, ilmu itu sangat mulia, lebih-lebih adalah ilmu agama. Karena ilmu agama adalah ilmu yang diwariskan oleh manusia termulia sepanjang masa, manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalian semua ya, bisa menjadi sosok-sosok yang kelak akan dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sukses dunia akhirat, dunia akhirat. Mudah-mudahan bisa mendapatkan barokah para habaib, barokah guru kalian Habib Muhammad Al-Atos, ya. Kalian punya guru yang punya sanad bersambung, ya, dari Habib Muhammad ke Habib Umar, dari Habib Umar ke Habib Abdul Qadir As-Segaf, dari Habib Abdul Qadir As-Segaf Habib Ahmad bin Abdul Rahman As-Segaf, begitu seterusnya, bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membuat ilmu kalian di sini terjamin barokahnya. Ya, jangan ragu, karena kalian punya guru yang keilmuannya bersambung langsung, ya, dari rantai keemasan, dari rantai emas ke rantai emas sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu para adik-adik yang biasa saya sampaikan. Terakhir saya ingin menyampaikan satu buah pesan, ya, bahwa dikatakan oleh para guru kita mulai sejak dulu, al ilmu la yu'tika ba'dah, bahwa ilmu itu tidak akan memberikan separuhnya untuk kalian, hatta tu'tiya nafsaka kullah, sehingga kalian memberikan semua apa yang kalian miliki, semua yang kalian mampu, semua yang kalian bisa, kalian totalitas, ya, totalitas mengerahkan semua yang kalian miliki, yang kalian mampu untuk mencari ilmu. Itu para adik-adik yang ingin sampaikan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.